Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema pabrik bearing. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri dulu. Next. Yang pertama ada saya, Sirojudin Imam Rohani. Yang kedua, Sani Rahma. Dan yang ketiga, Rimondito. Next. Sebelum membahas lebih lanjut, alangkah baiknya kita tahu dulu pabrik apa yang kita pakai dan penjelasannya yang akan dijelaskan oleh Sani. Jadi kita memilih referensi pabrik bearing yaitu PT NSK Bearing Manufacturing. Ya, yang dimana PT NSK ini adalah produsen bearing terbesar di seluruh dunia dan terbesar di Jepang dari tahun 1916. Yang dimana ia telah memiliki 30.000 lebih karyawan di seluruh dunia yang terdiri dari lebih dari 65 pabrik produksi di 14 negara. Next. Nah, produk dari pabrik PT NSK ini diantaranya ada bearing, terus precision machine component, contohnya nih linear product, terus ada maintenance product, dan otomotif. Nah, profil barang yang diproduksi yaitu bearing. Selanjutnya, next. Nah, fungsi dan manfaat bearing ini adalah untuk mencegah kontak langsung antara logam dengan logam pada dua elemen yang bergerak secara relatif. Dan juga fungsi dari bearing ini mengurangi terjadinya gesekan, pembentukan panas, dan akhirnya kausan pada suku cadang. Nah, manfaat bearing itu bayangkan kalau kita punya mobil, kalau nggak ada bantalan bearing, rodanya itu dia bakal bergetar dan goyang. Dan transmisinya juga susah pindah. Jadi perjalanan itu terasanya nggak nyaman dan jadi kasar. Jadi bantalan ini tuh penting banget supaya mobil ini bisa berjalan mulus dan enak dikendarai. Nah, bearing juga nggak hanya digunain pada kendaraan, tapi juga ada pada jenis mesin termasuk mesin kereta api, pesawat terbang, ada pada mesin cuci juga, terus lemari es, pendingin ruangan, penyedot debu, mesin fotokopi, komputer, satelit, dan masih banyak yang lainnya lagi. Next. Nah, ini dasar bearing yang umumnya kita tahu, yaitu adalah her yang dimana bantalan gelinding ini menggunakan bola sebagai elemen gelindingnya. Dan yang kedua ini adalah bantalan roll, yang dimana bantalan gelinding yang menggunakan roll untuk elemen gelindingnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Selanjutnya ada kapasitas produksi satu hari. PT NSK ini dia telah memproduksi 3 juta bantalan baru diproduksi setiap harinya. Dari bantalan mini dengan lubang 1 mm hingga bantalan dengan diameter 5 meter. Yang dimana dia memiliki modalnya itu sebesar 67,2 miliar yen Jepang. Ini datanya per 31 Maret 2021 dengan pendapatan penjualan bersih tahunan yaitu sebesar 747,6 miliar yen Jepang. Baik, untuk selanjutnya tahapan pembuatan yang akan saya jelaskan sendiri. Untuk proses pembuatan bearing ada beberapa tahap. Di sini saya rangkum menjadi 5 tahap. Yang pertama adalah desain bearing dan memilih materialnya. Di mana sebelum proses-proses selanjutnya kita harus memilih dari berbagai jenis material, kita pilih yang sesuai untuk bearing
dan sesuai dengan pesanan yang diinginkan. Desainnya juga harus disesuaikan agar tidak terlalu longgar maupun tidak terlalu sesat. Dan yang kedua adalah pemotongan. Sebelum bahan baku melalui proses penekanan atau pembubutan, dia dipotong terlebih dahulu untuk mengecilkan dimensinya. Pemotongan biasanya digunakan untuk proses pembuatan ring luar dan ring dalamnya. Juga pada proses pembuatan bola-bola yang tadi dijelaskan oleh Sani. Nah, nomor 3 adalah pembuatan ring luar dan dalamnya, itu proses pemotongan tadi. Cuman ada proses pembubutan juga di sini. Dan yang keempat adalah proses pembentukan. Ini juga menggunakan mesin bubut. Dan untuk proses pembuatan ring luar dan dalam tadi ada sedikit proses di mana menggunakan mesin forging atau tekan, di mana untuk memperkuat ring luar dan dalamnya agar tidak mudah patah sehingga cocok diaplikasikan dalam industri. Dan yang terakhir adalah heat treatment, di mana ketika sudah selesai dibuat dan sudah melalui empat tahapan tadi, dilakukan heat treatment untuk membuatnya menghilangkan tegangan sisa, mencegah dari berbagai macam korosi, dan untuk mungkin memperhalus ataupun memperindah estetikanya. Next. Yang selanjutnya adalah mesin yang digunakan, di mana menurut beberapa sumber yang saya dapatkan ada 4 mesin utama yang digunakan dalam proses pembuatan bearing. Yang pertama adalah mesin forging, digunakan untuk membuat ring luar dan dalam, di mana mesin ini bertugas untuk menekan sehingga material itu menjadi padat dan kuat. Selanjutnya adalah mesin bubut, di mana mesin bubut seperti yang kita tahu digunakan untuk membuat dimensi sesuai yang kita inginkan. Contoh salah satunya adalah bearing, untuk merubahnya menjadi dimensi yang diinginkan. Selanjutnya mesin gerinda, di mana ketika sudah selesai dibubut atau selesai dalam proses pengerjaannya harus digerinda terlebih dahulu untuk memperhalusnya. Dan yang terakhir adalah cutting mesin, di mana digunakan dalam proses awal tadi untuk memotong produk agar dimensinya lebih kecil dan lebih mudah ketika dalam proses pembubutan atau forging. Next. Selanjutnya adalah layout plan. Layout plan dalam artian adalah posisi-posisi atau denah pabrik NSK tersebut, di mana yang pertama adalah area produksi, di mana area ini terdapat beberapa jenis mesin tadi, sehingga area ini biasanya diletakkan jauh dari area perkantoran karena suaranya bising. Nah, area produksi ini diurutkan mesinnya tuh dari proses tahap pertama hingga tahap terakhir, itu diurutkan mulai dari mesin pemotongan, forging, pembubutan, dan kemudian dihaluskan menggunakan mesin gerinda yang tadi. Yang kedua adalah area penyimpanan, di mana pada area ini diletakkan diposisikan di sebelah pintu biasanya, sehingga memudahkan mobilitas. Yang ketiga adalah area administrasi, yang kantornya diposisikan jauh dari area produksi untuk mengurangi kebisikan. Karena area administrasi itu butuh ketenangan untuk menjalankan aktivitasnya. Dan yang terakhir adalah jalur transportasi, di mana pada setiap area produksi itu dikasih jalur baik untuk jalan kaki maupun untuk mobilitas mobil-mobil pengangkut seperti itu. Next. Nah, selanjutnya adalah material yang digunakan. Dalam produksi bearing ada beberapa jenis material yang digunakan pada PT NSK ini. Yang pertama adalah Z-Steel, di mana dia adalah baja karbon tinggi dipadukan dengan kromium. Yang kedua adalah yellow brass, atau kita lebih kenal dengan nama kuningan. Digunakan untuk silinder roller bearingnya. Dan yang selanjutnya adalah gray cast iron. Dan lagi adalah spheroidal graphite iron atau grafit, dan yang terakhir adalah stainless steel, di mana stainless steel ini tahan karat dan biasanya digunakan untuk yang bagian ring luar dan ring dalamnya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rimon.
Baik, saya akan menjelaskan mengenai tenaga kerja yang ada di NSK Bearing Indonesia Manufaktur. Jadi di sini saya mengambil beberapa tenaga kerja yang menurut saya dia bekerja langsung berhadapan dengan mesin produksinya. Oke, yang pertama itu ada operator produksi. Operator produksi itu bertanggung jawab untuk menjalankan proses produksi bantalan bearing sesuai dengan prosedur yang telah diterapkan. Jadi tugas utamanya operator produksi itu meliputi pengoperasian mesin, pemantauan kualitas produk, dan memastikan bahwa kegiatan produksi berjalan dengan efisien dan aman. Lanjut, yang kedua itu ada training dan organization development staff. Nah, ini tuh ditugaskan untuk mengatur dan mengkoordinasi proses produksi bantalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Lanjut, ada production planning staff. Produksi planning staff itu dialah yang bertanggung jawab untuk mengatur operator produksi, di mana sebelum operator produksi melakukan tugasnya, produksi planning staff lah yang mengaturnya terlebih dahulu. Lanjut di sini ada quality control staff dan maintenance staff. Untuk quality control staff itu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang diproduksi itu memenuhi standar kualitas yang tinggi. Sedangkan maintenance itu ditugaskan untuk melakukan perawatan dan pengecekan terhadap mesin. Kemudian ada keselamatan kerja di PT NSK Bearing. Di PT NSK Bearing itu mendapatkan penghargaan mengenai ISO 45001 certification dan juga melakukan program-program agar keselamatan kerja di PT NSK Bearing itu berjalan dengan baik. Berikut program-program dan sertifikasinya. Yang pertama itu ada program untuk keselamatan kerjanya. Pertama itu ada in-house training HSE Risk Assessment. PT NSK Bearing itu melakukan program pelatihan HSE untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan karyawan dalam mengelola risiko keselamatan di tempat kerja. Untuk tempat dan tanggalnya itu di PT NSK Bearing Manufacturing Indonesia, Cikarang, dengan tanggal 20 sampai 21 Februari 2019. Materi pelatihannya meliputi konsep manajemen risiko, identifikasi bahaya, analisis risiko, dan studi kasus. Dan yang kemudian itu ada yang namanya Safety Dojo. Safety Dojo itu adalah fasilitas yang didirikan oleh NSK Group di semua pabriknya untuk meningkatkan kesadaran karyawan mengenai keselamatan kerja. Tujuan Safety Dojo itu yang pertama, pengalaman simulatif. Safety Dojo dirancang untuk memberikan pengalaman langsung kepada karyawan mengenai operasi berbahaya melalui simulasi kecelakaan di tempat kerja. Kemudian ada pelatihan praktis di mana semua karyawan di pabrik diwajibkan untuk mengikuti pelatihan pengalaman ini setiap tahun, sehingga mereka dapat memahami dan menghargai resiko yang ada dalam pekerjaan mereka. Oke, itu sekian dari kelompok kami. Ya, itu saja presentasi yang dapat kelompok kami tampilkan. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, kami mohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.